sebentar lagi kita masuk di bulan Safar. Ya. Biasanya dalam sejarah Islam itu ada peristiwa apa itu? Di bulan Safar. Di bulan Safar. Ya. Safar, para ulama sejarah memaknai dengan beberapa macam. Ada yang mengatakan bahwa safar itu sejenis penyakit pada perut. Ya. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa safar itu ya sifar nol. Gitu. Sehingga dulu memang belum ada namanya bulan Muharram, yang ada adalah safar awal, safar sani. Kemudian peristiwa yang paling besar dalam sejarah Islam di bulan Safar itu adalah hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hijrah bulan Safar. Di bulan Safar, tanggal 27 Safar. Baru Rasul itu sampai ke Madinah, ya itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal, sekitar 2 pekanan perjalanan. Kemudian di masyarakat jahiliyah juga ada keyakinan bahwa bulan Safar itu bulan apes. Bulan apes ya? Bulan sial. Bulan sial. Sehingga mereka tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya itu ritual-ritual tertentu seperti ya, menikah, takut gagal dan lain sebagainya. Dan itu keyakinan-keyakinan seperti itu, adanya anggapan sial pada bulan, pada hari, pada tanggal tertentu itu sangat berbahaya keyakinan tersebut pada akidah larinya ya? Pada akidah. Sehingga caranya adalah kita harus optimis, harus tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi bulan Safar ada bulan hijrah, ya ini semangat bagi kita untuk lebih tinggi lagi, semangat hijrah seperti itu. Ya. Menyambung lagi masalah yang tadi orang jahiliyah menganggap bahwasanya bulan Safar itu bulan apes. Nah, di masyarakat kita kan ada nih Ustaz nih, biasanya di Rebo terakhir atau disebutnya Rebo Wakasan nih. Banyak sekali amalan-amalan di malam itu yang dilaksanakan oleh kaum muslimin terutama ya, menganggap bahwasanya pada hari itu diturunkannya berapa ratus ribu penyakit gitu Ustaz. Nah, itu sebenarnya ada nggak Ustaz? Ya. Setiap memang suku, setiap negara mungkin punya tradisi adat dan istiadat yang berbeda-beda. Tapi hati-hati kalau itu sudah menganggap bagian dari agama Islam. Itu mesti hati-hati, karena agama Islam ini agama yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat. Iya, betul. Maka kalau kita ditinjau sekarang masalah Rebo Wakasan atau Rebo Kasan bahasa Sundanya, keyakinan ini muncul di tahun 1151 Hijriah yang dipopulerkan oleh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi. Beliau mempopulerkan bahwa di bulan Safar di Rebo terakhir itu akan turun bala, turun penyakit yang jumlahnya mencapai 360.000, jumlah yang sangat banyak seperti itu. Jenis penyakitnya tuh ya? Jenis penyakitnya di Rebo terakhir bulan Safar. Sehingga kemudian ada di antara wali-wali mereka, keyakinan mereka, kemudian terbuka kasyaf. Kasyaf itu hijab antara diri dengan Allah, kata mereka. Sehingga kemudian adalah anjuran untuk menangkal wabah dan penyakit ini, diperintahkan untuk sholat 4 rakaat. Ya, dengan membaca surat Al-Kautsar 17 kali, ya. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali, dan lain sebagainya bisa dilaksanakan di waktu duha juga. Sehingga di masyarakat kita juga ada yang berdoa, itu kan. Kalau kita bisa dilaksanakan malam hari ya, habis maghrib, berdoa dan lain sebagainya. Maka kita lihat tinjauan dalam masalah ini. Pertama, melihat dari penggagas dari Rebo Wakasan ini adalah orang yang belakangan, betul. Orang belakangan, artinya yang wafatnya juga baru tahun 1151. Sehingga ini juga perlu kita cermati, apakah ulama-ulama dahulu seperti 4 mazhab Imam Syafi'i mengadakan Rebo Wakasan atau tidak. Nah, ini tentunya pasti tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang meninggal lebih dahulu mengamalkan amalan yang dicetuskan orang-orang belakangan. Nggak mungkin. Yang kedua, jika itu sudah berkaitan
dengan syariat, Ya. ya, maka kita harus mencari adakah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah. Ya. Dan apakah para sahabat itu mengamalkan atau tidak, apalagi sampai menganjurkan untuk sholat 4 Iya, rakaat, itu kan. Padahal dalam beragama itu kan kita harus melihat contoh dari Rasul. Yang ketiganya, apakah mungkin Allah dan Rasulnya tidak memberitahu adanya penyakit yang seabrek gitu, tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Iya. Ya, Kan nggak masuk akal. Padahal Rasul mengatakan mabak ya syai'un yuqarribukum ilal jannah au yubaidukum anin nar illa qad buyyina lakum. Apa saja yang mengantarkan ke surga dijelaskan, menjauhkan dari neraka dijelaskan, perkara-perkara yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain dijelaskan. Ini 360.000, masa nggak ada penjelasannya? Ya. Kemudian juga yang kelima, bahwa cara berdalil dalam agama kita ini Iya. adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. As-Sunnah. Tidak bisa kemudian mimpi apa mimpi si syekhnya, Iya, ya, betul. itu jadikan landasan untuk beramal. tidak bisa, ya kan? Sehingga ini tidak bisa diterima dan tidak boleh diamalkan, ya. Yang berikutnya, bahwa di dalam agama kita juga masalah ibadah itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan jumlahnya, jenisnya dan lain sebagainya. Nyaris di kitab-kitab sahih seperti Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, rebuwakasan ibadah itu tidak dibahas. Tidak ada. Betul. Nggak mungkin satu amalan ibadah yang rutin tahunan, Iya, kan ini betul. rutin Ya, tahunan. betul. Tapi kok nggak ada di dalam Al-Quran dan Nggak ada pembahasannya. As-Sunnah. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita, ya kan? Maka masyarakat kita ini perlu dijelaskan. Jangan sampai dalam beragama itu ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Padahal dalam beragama ini harus dibangun di atas dalil, contoh dari Rasul itu kan. Karena hanya sekadar ikut-ikutan saja, itulah yang dimaksud oleh Rasul SAW, perkara yang disebut dengan perkara bid'ah. Jadi jangan alergi ketika disebut kata bid'ah. Kenapa? Sesuatu yang tidak ada contohnya ya Rasul, itu bid'ah. Bid'ah itu dalam perkara apa? Perkara agama. Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan bagian dari agama kami, amruna agama kami, maka itu akan tertolak. Jadi keyakinan tadi masyarakat Arab, adanya keyakinan apas, ya, Syiah dan lain sebagainya, maka harus dikuatkan dengan nilai-nilai tauhid. Ya, bahwasanya kita harus tawakal, harus optimis, harus husnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara yang berkaitan dengan rebawakasan ini berkaitan dengan bala, musibah, keyakinan, dan ini menyebabkan kepada kebidahan, maka ini harus diajarkan tentang sunnah. Ini akidah, ini sunnah. Maka akan apa? Akan mengikis pemahaman tentang kesyirikan. Dan diajarkan sunnah akan mengikis perkara-perkara yang bersebutkan dengan kebidahan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.